Bukan soal informasi BIN yang katanya mendukung PDI Perjuangan, kalau kata tuduhannya Bung Rocky, bukan. Ini emang gitu ya, Rocky ya? Nggak usah jadi jenius, nggak usah jadi cerdas. Waktu 2014 saya juga jadi juru debat Pak Jokowi. Di kubu sana. Ya. Saya menghadapi orang seperti sekelas. Jangan sih. Semuanya ini Profesor Didik Rabini, ya Profesor Didik Rabini, ya orang seperti Pak Tantowi Yahya, orang yang ketika berdebat itu maksa saya untuk mikir. Hari ini mau saja saya belum banyak dipacu untuk mikir, kecuali untuk memanage retorika saja. Bukan apa-apa, saya harus lakukan itu untuk melayani Bung Rocky. Apakah Rocky berarti? Karena Rocky bermain dengan kata-kata soalnya, bukan dengan fakta. Memang kenikmatan politik itu di dalam urusan kata itu. Dan seperti kata intrik tadi, yuk pilih tadi, CNN pilih kata intrik. Apa artinya intrik tuh? Intrik artinya sesuatu yang memikat atau perencanaan jahat untuk menjatuhkan seseorang. Nah, saya tahu jalan pikiran Budiman. Gimana tetapi tuh? Apa jalan pikiran Anda? Apa jalan pikiran Anda? Apa jalan pikiran berhenti di terbitan tahun 70-an? Iya, karena politik Indonesia juga belum berubah dari politik tahun 70-an itu. Jadi kalau politiknya sensasi, ngapain kita masuk pada substansi gitu? Kan saya hanya melayani sensasi itu. Itu karena elitnya yang memproduksi sensasi atau publiknya yang lebih suka sensasi? Bukan, itu bertemulah antara kedunguan publik dan kebodohan elite itu. Kan mestinya yang ditegur itu Budiman jangan tegur saya, tegur presiden Anda itu mengapain pakai kata sontoloyo itu. Sehingga itu, kalau kita berbicara sontoloyo itu adalah 0,01% dari retorika Pak Joko Widodo. Kalau kita lihat kan adalah presiden itu jadi 112%. Coba saya ingatkan ketika seorang Bill Clinton mengatakan ketika dikritik, it's about economy stupid. Iya. Ingat nggak? Bill Clinton mengatakan tahu saya. Ya artinya apa? Begini, saya ingin mengatakan bahwa dalam politik itu ada duanya, substansi dan esensi. Tapi Rocky tidak pernah mengkritik substansi. Dia hanya bermain di kata-kata. Dia bermain dari satu kata ke kata lain, beranak pinak ke kata lain. Yang itu derivasinya sudah sekian, dan itu jauh dari realita. Contoh, ada nggak saya dengar Bung Rocky kritik soal dana kelurahan? Boleh saya kasih kritik. Saya ingin dengar Bung Rocky kritik soal misalnya bicara soal revolusi industri keempat yang Oke, saya kasih kritik sekarang kalau mau. Tapi belum pernah kan? Sekarang saya kasih. Saya pancing kayak gitu. Rocky menurut saya udah kecapean berpikir. Akhirnya sibuk menjadi penghujat. Rocky udah kebiasaan berpikir. Kasih kesempatan untuk Rocky. Saya terangkan sedikit aja. Dan kalau dia menjelaskan lagi akan berkurang ketololannya. Oke, waktu saya subsidi buat. Iya, saya kasih. Bukan, kamu sudah mengambil alih surplus value dari kamu ambil alih dari waktu saya. Gimana Mas Budiman? Gimana? Ada keadilan moderator. Oke, makasih. Jadi gini, saya mengatakan bahwa kenapa saya katakan genuine. Saya tahu betul, dan karena saya ikut nyusun juga Nawacita bersama tim, apa yang kita susun itu adalah berdasarkan fakta, berdasarkan statistik, berdasarkan data. Walaupun sebagian tidak dipercaya oleh Rocky, karena dia ateis dalam soal ini, atau tidak agnostik dalam soal ini. Dia nggak percaya data soalnya, dia hanya percaya logika formal. Berdasarkan data pada preferensi di otak kita. Saya pernah berkali-kali, saya udah bilang juga ke Rocky 6 bulan yang lalu di sebuah acara di TV yang lain. Kita udah dipetakan ke otak kita, mana bagian otak kita lagi suka pada kebohongan, dan kemudian suka pada sensasi, dan kemudian suka pada kebencian, suka pada rasa jijik pada yang lain, suka pada merasa nikmat ketika takut pada yang berbeda. Itu memang itu terjadi mana-mana. Kebohongan itu diproduksi secara sadar atau tidak sengaja? Kebohongan sekarang diproduksi secara saintifik. Kebohongan diproduksi secara teknologis. Sangat serius. Rocky sekedar ingin memuaskan organisme intelektual dan mungkin juga orgasme seksualnya, saya nggak tahu, tentang referensi. Itu aja. Satu. Artinya Rocky sedang ini sexually, intellectually satisfying me sexually or not. Yang ini itu aja. Simple. Artinya barangkali inilah rahasia sakit hatinya sebagian elit yang diusung oleh Rocky. Bagaimana orang yang dari muda, siapapun itu, bodybuilding, sekolah di luar negeri, berkoneksi kemana-mana, ujung-ujungnya kalah dengan seorang tukang. Saya nggak ada urusan dengan itu. Saya cuma berurusan dengan substansinya. Tidak. Saya gini, urusan saya. Ini sentimen kelas. Ini sentimen kelas. Sentimen kasta pembaca. Ini kecemburuan kelas jadinya kan kalau dia ngomong begitu. Justru kecemburuan muncul dari orang merasa berhak tapi tiba-tiba diambil oleh orang lain yang katanya bukan haknya, padahal itu adalah memang hasil perjuangannya. Sentimen publik kita kebutuhan adalah untuk memunculkan fakta, tapi mereka kemudian
Ya tadi statiknya Rocky menyoroti sampah atau permen karet yang nempel di sepatumu, tanpa pernah menghitung upaya Budi untuk berjalan sekolah tiap hari. Dan yang disorot adalah ada permen karet di sepatumu. Itu yang dilakukan oleh Rocky Dan itu akan terjadi tetap. Panorama publik akan seperti itu, Mas Budiman. Ini kan mampu nggak Anda sebagai yang didukung oleh Rocky ini kan politisi yang tidak punya masa lalu gemilang, tidak punya janji cemerlang, akhirnya mengumpulkan orang-orang yang suka memasa bodohkan orang seperti Rocky ini. Ini Rocky, gimana? Seperti itu. Ya. Masa lalu gak gemilang, masa depan gak cemerlang jadi masa bodoh. Ini bukan karena dendam pribadi Mas Budiman ya? Saya mengatakan gini, Budi. Kenapa saya yang dibahas? Belum selesai, Budi. Belum selesai. Oke. Waktu kita nggak banyak Mas Budiman. Saya harus adil berlaku adil. Apa yang dilakukan Rocky tidak seperti kepala sekolah SIS, tapi paling propagandis ISIS kalau yang dilakukan ya. Tapi itu seluruh teori Budiman itu hanya benar bila orangnya punya otak. Kalau orangnya nggak ada otak ngapain? Nggak ada pengaruh tuh. Coba di. Nah, iya, Asumsi orang nggak punya otak ini kan retorika. Rocky, saya minta Anda bawa ke bahasa yang lebih mudah dipahami. Coba saya mencoba untuk memahami. Dia berasa dalam premis bahwa orang nggak punya otak itu udah menggugurkan semua argumentasi setelah ini. Maksudnya orang yang percaya atau orang yang tidak percaya itu tidak punya otak? Teorinya otak kita itu kompatibel dengan kalkulasi komputer gitu. Belum tentu. Kompatibel saya bilang, bukan sama atau kompatibel. Jadi bisa ditukar-tukar. Kalau saya berpikir maka komputasinya juga ikut pikiran saya. Demikian sebaliknya kalau komputasi ikut. Kan itu yang mau dicarikan. Semacam itu, kesamaan itu. Itu mengandaikan kecerdasan buatan itu setara dengan kecerdasan normal. Nah kalau si pemimpin nggak punya kecerdasan normal, nggak berlaku lah ini kecerdasan buatan tuh. Dengan otak yang bakal defisit karena kekurangan nutrisi, karena hak anak untuk memperoleh susu telah berubah menjadi aspal yang mangkrak di Sumatera. Di mana-mana tuh. Bagaimana kok mau kata aspal yang mangkrak? Iya, susu itu adalah hak berubah jadi aspal. Bagaimana kok bisa mengatakan susu jadi aspal yang mangkrak? Kemudian ketika yang terjadi adalah mangkraknya berpikir oposisi yang disasari jadi bicara Rocky. Jadi metafor sekecil itu juga nggak bisa bedain. Ada trade off antara kalau metafor itu bukan cuma estetis, ada logis juga dong. Harus logis juga dong. Ya karena itu ini logisnya sekarang. Logisnya di mana? Oke, silakan. Baik, Rocky silakan. Supaya anak itu tidak stunting, supaya dia punya otak untuk mencapai yang disebut 4.0. Sekarang dia nggak miliki. Karena dana itu dipakai buat bagaimana kamu menjelaskan berkurangnya koefisien Gini sehingga pertama di era reformasi gini bagaimana Anda menjelaskan koefisien Gini berkurangnya ketimpangan saya mengatakan bahwa cara berpikir Rocky adalah begini sini saya kasih tahu saya sering bicara itu memang sebuah retorika yang memang diakui palsu terus menerus tapi memenangkan. Nah saya khawatir retorika yang dimainkan Rocky dan teman-temannya itu zoom in satu personal kecil sesuatu dari sebuah gerakan, dari sebuah manuver, dari sebuah kerja. Saya lihat kayak gini Rocky ya, dia akan mengkritik debu di sepatumu. Dia akan zoom in debu di sepatumu, kotoran di sepatumu, tapi dia tidak peduli bahwa debu itu lahir karena Budi sudah melakukan perjalanan sekian kilometer mencapai cita-citanya. Dan itu nggak dilakukan. Dan itu akhirnya memancing dia menyoroti ada kotoran, ada sampah meleset di sepatunya, tapi nggak bisa bahwa kamu lakukan itu karena dia kamu sekolah. Rocky, sebelum kita break. Oke, saya terangkan itu. Soal, saya sekarang zoom out. Saya zoom out supaya dapat lebih lebar itu. Iya. Dan itu sudah melakukan terus-menerus harusnya. Oke, sekarang bukan pada malam ini saja. Ini contoh pertama malam ini ya. Yang you sebut tadi soal namanya tadi Gini ratio itu. Ya saya baca. Gini ratio memperlihatkan menurun, artinya kesenjangan tidak membesar itu. Ya menurun. Iya, tidak membesar artinya. Ya. Tapi pasti lebih, kalau menurun pasti tidak membesar. Kalau sekedar tidak membesar, itu kamu nggak mengatakan stuck. Aku tahu celah-celah berpikirmu. Karena saya jelas menurun, bukan sedang tidak membesar. Iya. Saya, pengeluaran saya itu Rp10.000, Saudara Budiman, per hari itu. Karena saya makan pecel lele itu, pecel Madiun. Karena saya nggak mau badan saya bertambah berat. Karena hobi saya naik gunung. Politik itu ya sampingan aja tuh. Jadi pengeluaran saya setiap hari Rp10.000. Ada konglomerat, pengeluarannya juga Rp10.000. Karena dia cuma disuruh sama dokternya minum vitamin karena kebanyakan penyakit gitu. Atau mungkin kebanyakan duduk di DPR nggak pernah mikir, jadi dia kegendutan maka kena penyakit. Kalau dia politisi, saya dan dia
sama-sama pengeluaran Rp10.000 tuh. Oke. Karena saya dan si 10.000 itu sama-sama Baik. 10.000. Oke. Padahal dia pendapatannya itu 10 kali lipat dari saya. Kalau anggota DPR mungkin 300 kali lipat dari saya. Tetapi Kamu, tidak diukur berdasarkan pengeluaran. Di Oke, situ sepakat. Di situ Baik. bodohnya statistik itu Baik. dipakai Satu, buat tapi menipu. kemudian mari Singkat saja Mas Budi, Singkat. sebelum kita masuk ke saya karena ada disparitas waktu juga nih. Oke. Harus kita Dia berbicara soal kesamaan antara pengeluaran Rocky dengan konglomerat, Nah. ya. Rocky dengan keluarga Prabowo. Bukan, metode pengukuran. Saya nggak bilang pengukuran. Aku masih ilustrasi nih. Dulu, ilustrasi. ya. Enggak, aku belum aku Baik, belum. Rocky. Rocky sedang mengukur perbandingan antara expenditure dia per hari dengan expenditure Prabowo yang punya Rans kuda. Oke, iya. Kamu harus lihat selain Gini rasio dalam pengertian expenditure atau pengeluaran yang Ya. setara, Baik. harus lihat transfer daerah yang meningkat. Ya, apapun Ada metodenya udah salah. transfer kepada dana desa yang meningkat. Artinya apa? Selain expenditure yang kemudian apple to apple-nya dikatakan sama, juga ada kecenderungan sekarang Tidak diukur, distribusi kepada aset produksi. Tapi Baik. tidak diukur di dalam statistik. Oh, Tidak kata diukur. siapa tuh Baik. diukur? Expenditure cuma diukur. Oh iya, Iya. Kita Kan bicara itu. soal whole, kita bicara policy making. Nah, Mas metodenya Budiman, salah. Rocky, ini kalau kita Kita bicara bukan mengenai bicara ini, soal ya, statistik, kita bicara soal policy making. Metodenya Public keliru. policy making. Oh, mengukur itu salah satu alat, itu alat yang diterima di dunia akademis. Iya, tapi tapi salah buat Baik. kan gini nih. Kalau saya misalnya makan saya dibikin orang yang siapa orang miskin itu ya orang yang makan daging setahun sekali. Semua orang nggak miskin karena setiap Idul ada orang makan daging. Baik, Begitu aja. nah, retorika seperti inilah sebenarnya yang diharapkan publik bagaimana kita masuk ke level substansi sehingga logika publik diajak untuk dan baru melihat. sekarang, Nah, Rocky ngomong substansi dan retorika. Biasanya Kan itu tadi. retorika Oke. tanpa habis. Baru sekarang dan baru saya jamin. sekarang Kan baru ketemu Budiman. baru sekarang dan Kenapa saya suruh jamin. ketemu aku untuk bicara itu? Baru sekarang dan saya jamin di